أجل سرت اسألوا التاريخ عنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhawat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai hambanya untuk mensyukuri hal-hal tersebut. Dan alhamdulillah, setelah libur yang sangat panjang, ketika libur Ramadan, bulan Ramadan dan beberapa hari dari bulan Syawal, alhamdulillah ta'ala, kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran bahasa Arab kita seperti sebelumnya. Dan sebagaimana yang telah disampaikan di grup masing-masing, pembelajaran dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyah jilid yang kedua, itu kita mulai dari halaman 30. Langsung kita mendapatkan al-hiwar atau percakapan. Kemudian halaman 31. Kemudian di halaman 32. Kemudian di halaman 33, 34 dan yang terakhir halaman 35. Dan pertemuan ini pertemuan yang ketujuh ya dari pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Akan ada materi yang akan disampaikan di halaman yang sudah disampaikan di grup masing-masing. Ayyuhal ikhwah wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Langsung saja kita masuk ke halaman 30 di bagian al-hiwar atau percakapan. Di sini ada al-hiwar antara al-mudarris yaitu guru dengan para tulabnya, para santri-santrinya. Berkata al-mudarrisu, man fataha babal fasli. Langsung kami terjemahkan insyaallah. Siapakah yang membuka pintu kelas? Man fataha babal fasli. Siapakah yang membuka pintu kelas? Berkata Hamid, ana fatahtuhu. Saya yang membukanya atau saya yang telah membukanya. Berkata al-mudarris, wa man fatahal nawafidha. Dan siapakah yang membuka jendela-jendela? Berkata Ali, ana fatahtuha. Saya yang telah membuka jendela-jendela. Berkata al-mudarris, man kasar hadal maktaba? A'anta kasartahu ya Hashimu. Siapakah yang mematahkan atau merusak meja ini? Apakah engkau yang telah mematahkan atau yang telah merusakkan wahai Hashim? Berkata Hashim, la, tidak. Ini ma kasartuhu. Sesungguhnya saya tidak mematahkannya atau sesungguhnya saya tidak merusakkannya. Tidak merusaknya. Berkata al-mudarris, araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Apakah Zakaria, Hamzah dan Utsman telah kembali dari kota Mekah? Berkata Hamid, la, ma raja'u. Tidak atau belum. Mereka belum pulang atau mereka belum kembali. Berkata Abbas, ya Ustadz, wahai Ustadz,
kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Para siswa baru atau para santri baru telah keluar dari kelas dan mereka pergi bertemu direktur atau pimpinan. Berkata al-mudarris, afahimta darsa ya Tolhatu? Apakah engkau telah memahami pelajaran wahai Tolha? Berkata Tolha, na'am, iya. Fahimtuhu jayyidan. Saya sangat paham sekali. Berkata al-mudarris, akatabtal ajawibata ya Faisalu? Apakah engkau telah menulis jawaban-jawaban wahai Faisal? Berkata Faisal, la ma katabtuha. Tidak, saya belum menulis jawaban-jawaban. Berkata al-mudarris, limadha? Mengapa? Berkata Faisal, li'annani ma fahimtul as'ilata. Karena sesungguhnya saya belum memahami pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kita beralih ke halaman 31. Masih ada lanjutan hiwar. Berkata al-mudarris, ahafidta surat al-fajri ya Ibrahimu? Apakah engkau telah hafal surat Fajar, surat Al-Fajr ya Ibrahim atau wahai Ibrahim? Berkata Ibrahim, na'am, iya, hafidtuha, saya telah menghafalkannya. Wa hafidtu surat At-Tini aydan, dan saya telah menghafal surat Tin juga. Ayyuhal ikhwah wa ayatul akhwat wa ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah hiwar atau percakapan antara al-mudarris guru dengan at-tullab para siswa atau para santrinya. Kemudian kita beralih ke halaman 31 ini. Di sini ada seperti biasa yaitu tamarinu, itu latihan-latihan. Insyaallah kita akan membacakan pertanyaan dan menjawabnya. At-tamrin al-awwal, latihan yang pertama. Ajib 'anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ar-raqmul awwal, aina dhahaba tullabul jududu? Nah, kemanakah para siswa atau para santri baru pergi? Baik, kita akan menjawab sesuai yang ada di hiwar. Dhahabu ilal mudiri. Dhahabu ilal mudiri. Yang mereka pergi bertemu pimpinan atau direktur. Atsani, yang kedua. Afahima Talhatu darsa? Naam, fahima ad-darsa. Apakah Tolha memahami pelajaran? Iya, beliau memahami pelajaran. Asalis, yang ketiga. Ayu suratin hafidha Ibrahimu? Surat yang mana Ibrahim telah hafalkan? Hafidha Ibrahimu surat al-fajri wa hafidha surat at-tin. Ya, jadi Ibrahim telah menghafalkan surat al-fajr dan juga surat at-tin. Arabi, yang keempat. Man fatahan nawafidha? Siapakah yang membuka jendela-jendela? Fataha nawafidha Aliyun. Yang telah membuka jendela-jendela adalah Ali. Kemudian kita beralih ke at-tamrin as-tsani, latihan yang kedua, masih di halaman 31. Do' hadhil alamata as-sahihata, letakkan tanda centang, maksud tanda benar, amamal jumali sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar atau yang tepat. Wa hadhil alamata al-khati'at, dan tanda silang ini yaitu tanda yang salah, amamal jumali ghairu sahihati, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar atau yang tidak tepat. Taib, arakmul awal, yang pertama. Fatha Aliyun al-fasla. Apakah Ali yang membuka kelas? La, ya, tidak. Fatha Aliyun an-nawafidha. Fatha Aliyun an-nawafidha. Atsani, yang kedua. Ma raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Sahih. Maksudnya Zakaria, Hamzah dan Utsman itu masih belum kembali dan mereka masih ada di Mekah. Asalis, yang ketiga. Ma kataba Faisalun al-ajwibata li'annahu ma fahima al-as'ilata. Sahih.
Kama qala Faisal, seperti yang dikatakan oleh Faisal, li'annani ma fahimtul as'ilata. Karena sesungguhnya saya tidak memahami pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian Ar-Rabi' ma kataba Faisalun al-ajwibata li'anna qalamahu maksur khata. Maka kataba Faisalun al-ajwibata li'anna la ma fahima al-as'ilata. Kemudian ayyul ikhwayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Itulah di halaman 31 at-tamrin awal dan at-tamrin ats-tsaniyah, dua latihan. Kemudian kita beralih ke halaman 32. Di sini at-tamrin ats-tsalis. Nah, di halaman ini kami akan menjelaskan sebuah materi yang semoga ini dipahami oleh ikhwan dan akhwat wal ummahat. Semoga dipahami. Di halaman 32 ini, ikhwan dan akhwat wal ummahat sekalian, ada sebuah materi dari dalam satu ilmu nahwu yang kita kenal. Kalau dalam susunan bahasa Indonesia ada SPOK, subjek ya sebagai pekerjaan, predikat sebagai pelaku, kemudian objek yang dikenakan sasaran, kemudian K keterangan, apakah tempat atau waktu. Nah, di bahasa Arab juga ada seperti itu. Nah, materinya adalah yaitu al-fi'lu, kemudian al-fa'ilu dengan al-maf'ulun bih. Nah, al-fi'lu itu adalah perbuatan atau pekerjaan. Nah, kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, dia sebagai mungkin tadi kami salah menyebutkan bahwasanya subjek ya. Subjek itu subjek ini pelaku. Ya, subjek ini pelaku. Nah, kalau dalam bahasa kita al-fi'lu itu adalah predikat ya. Ini mohon jika ada kami memberikan penjelasan yang salah, mohon diinformasikan. Karena kalau tidak salah, subjek itu sebagai pelaku, predikat itu perbuatan atau pekerjaannya. Nah, ini al-fi'lu. Kemudian al-fa'il itu sebagai pelaku. Sebagai pelaku. Kalau dalam bahasa kita adalah subjek. Ya, subjek. Sedangkan al-maf'ulun bih itu sebagai objek atau menjadi sasaran. Nah, insya Allah ini sangat dipahami ya. Jadi al-maf'ulun bih itu objek atau sasaran. Ya. Ayo ikhwah wa yatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, materi yang ini kita akan bahas yaitu al-fi'lu sebagai perbuatan atau pekerjaan. Arti dari al-fi'lu yaitu predikat dalam bahasa kita. Kemudian al-fa'ilu sebagai pelaku yang artinya adalah al-fa'il. Dalam bahasa kita adalah subjek. Dan al-maf'ulun bih sebagai objek atau sasaran. Nah, jadi ini adalah susunan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi ketika tadi disampaikan bahwasanya al-fi'lu adalah sebuah perbuatan, maka kita harus tahu dalam bahasa Arab itu apa saja perbuatan-perbuatan. Nah, di sini diberikan contoh. Nah, misalnya kata qoro'ah. Qoro'ah itu mengandung arti membaca. Nah, membaca ini adalah merupakan pekerjaan. Karena mulut yang bergerak. Ya, mulut yang bergerak. Nah, sehingga dia dianggap bekerja. Nah, maka dimasukkan di kategori al-fi'lu. Nah, al-fi'lu ini berada posisi di depan kata yang pertama. Kata yang
pertama. Baik. Dan ini kita lihat di sini al-fi'lunya adalah al-fi'lu al-madhi. Fi'il madhi yang digunakan. Baik. Jadi susunannya berada di awal. Kata pertama. Kemudian setelah al-fi'lu maka ada pelakunya. Agar kalimat yang akan kita buat atau kalimat yang kita akan susun itu menjadi jelas. Kalau kita misalnya cuma taruh qoro'a, membaca. Nah, siapa yang membaca? Nah, kita belum tahu. Siapa yang membaca? Nah, bahkan apa yang akan dibaca juga kita nggak tahu. Maka kita harus berikan setelah dari predikat itu adalah al-fa'il, yaitu subjek. Ya, al-fa'il atau pelaku. Nah, di sini al-fa'ilnya adalah seorang at-talib, yaitu seorang siswa laki-laki. Dan al-fa'il itu berada di posisi kedua dari susunan kalimat. Kata yang kedua dari susunan kalimat. Kemudian, agar lebih dipahami lagi oleh orang-orang yang ketika diinformasikan bahwasanya seorang siswa telah membaca. Nah, apa yang telah dibaca ini yang akan ingin ditahu oleh pendengar atau yang ingin menerima informasi. Maka dilengkapkanlah, disempurnakan dengan memberikan al-maf'ulun bi, yaitu objek. Ya, yaitu ternyata Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi al-maf'ulun bi, menjadi objek atau sasaran seorang atau seorang santri atau seorang siswa untuk dibaca. Nah, dalam susunan kalimat ia berada di kata yang ketiga. Ya, ini harus diingat. Jadi al-fi'lu susunan yang dari kalimat adalah kata yang pertama. Kemudian al-fa'il adalah susunan dari kalimat kata yang kedua. Kemudian al-maf'ulun bi ada susunan kata yang ketiga dari susunan kalimat. Nah, ayyul ikhwa wa yatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, semoga dengan materi yang dijelaskan ini bisa dipahami. Jadi intinya seperti itu. Kalau dalam bahasa kita kan dikenal dengan SPOK, subjek sebagai pelaku, kemudian predikat sebagai pekerjaan atau tugas yang dia lakukan. Apakah dia memukul, membaca, menulis, dan yang lain. Kemudian objek yang dikenakan sasaran. Kemudian keterangan apakah tempat atau waktu. Baik. Kemudian kita masuk di sini ada diberikan contoh ya. Ada 4 kalimat ini kita akan baca dan kita terjemahkan. Al-Qur'anu qara'at talibul Qur'ana. Ya. Seorang siswa telah membaca Al-Qur'an. Ayah. Jadi maf'ulun bi para ikhwan dan akhwat wal ummat sekalian itu harus ditahu harokat akhir. Nah, kalau al-fa'il itu harokat akhirnya adalah dengan harokat dhammah. Iya. Fa'il itu ditandai dengan akhirannya harokat dhammah sebagai pelaku. Jadi ketika kita ingin meletakkan al-fa'il, maka harokat akhir dari al-fa'il itu adalah dhammah. Sedangkan al-maf'ulun bi ya, itu harokat akhirnya identiknya dengan harokat nasab atau mansub, yaitu fathah. Itu selalu dan tidak pernah berubah. Ini kalau dalam keadaan mufrad. Nah, beda kalau dalam keadaan musanna, beda kalau dalam keadaan jamak atau yang lainnya. Tapi yang kita akan bahas ini hanyalah berbentuk mufrad. Semoga ini dipahami. Makanya kita baca qara'a atau libu. Nah, kenapa qara'a itu fathah? Kenapa bukan qara'u atau qara'i? Karena qara'a dan yang sejenisnya itu adalah fi'il madhi dan fi'il madhi adalah fi'il mabni. Fi'il yang tidak bisa berubah harakat akhirnya. Dia tetap pada harakat akhirnya. Kalau misalnya harakat akhirnya fathah ya fathah, kalau harakat akhirnya dhamma ya dhamma. Tapi ini jarang kita temukan, tidak pernah kita temukan. Karena fi'il madhi itu berakhiran dengan fathah. Karena kalau dia dalam susunan wazan tasrif itu fa'ala atau fa'ila, fa'ula, semua diakhiri dengan harakat fathah. Sehingga al-fi'lu itu tetap pada harakat akhirnya adalah fathah. Kemudian
Qara'at talibul Qur'ana. Siswa telah membaca Al-Quran. Kemudian al-qahwa. Al-qahwa itu artinya kopi. Syariba ad-dhaifu al-qahwata. Dhaif yaitu tamu laki-laki telah meminum syariba al-qahwata, kopi. Kemudian ad-darsu. Kataba al-mudarrisu darsa. Seorang guru laki-laki telah menulis pelajaran. Kemudian al-bab, pintu. Fatahat Aminatul baba. Aminah telah membuka pintu. Ayo ikhwah, ayatul akhwat wal ummat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita beralih ke at-tamrin ar-rabi, ayat yang keempat. Kita bacakan perintahnya. Ayyinil fa'ila wal maf'ulan bihi fil jumalil atiyah. Jadi kita diperintahkan untuk menentukan mana fa'il sebagai pelaku atau subjek dan mana yang al-maf'ulun bih sebagai objek atau yang dikenakan sasaran. Pada kalimat-kalimat berikut ini. Da' khattan, disuruh meletakkan sebuah garis, wahidan, satu, tahtal fa'il, di bawah fa'il, wa khattaini tahtal maf'ulun bih. Jadi satu garis untuk fa'il, dua garis sebagai maf'ulun bih. Washkal akhira kulli minhuma. Dan berikan harakat terakhir dari setiap kedua itu. Maksudnya kedua apa? Al-fa'il dengan maf'ulun bih. Tapi kami cukup membaca saja tanpa memberikan garis. Al-awwal yang pertama, kasara at-tiflu al-qalama. At-tiflu sebagai fa'il, sebagai pelaku. Dan al-qalam sebagai maf'ulun bih. Asani yang kedua, ghasalat Aminatul mindila. Aminah sebagai fa'il, al-mindila sebagai al-maf'ulun bih. Asalis yang ketiga, akala Usamatul inaba wa akalat zaujatuhu al-mauza. Usama sebagai al-fa'il, al-inab sebagai al-maf'ulun bih, zaujah ya, tidak pakai dhamirhu. Sampai sini saja zaujah. Itu sebagai al-fa'il dan al-mauz sebagai al-maf'ulun bih. Arabi yang keempat, syaribatil baqaratul ma'a. Al-baqarah sebagai al-fa'il, al-ma' sebagai al-maf'ulun bih. Khamis yang kelima, hafidha Hamzatul Qur'ana. Hamzah sebagai fa'il, Al-Quran sebagai al-maf'ulun bih. Asadis yang keenam, darabat Fatimatu bintaha. Fatimatu sebagai al-fa'il, bintah sebagai al-maf'ulun bih sampai bintah. Kemudian as-sabi' yang ketujuh, qatala rajulu al-hayyata bil hajar. Al-fa'il sebagai ar-rajul sebagai al-fa'il, sebagai pelaku, al-hayya sebagai al-maf'ulun bih. As-samin yang ke-8, sami'a Bilalun al-adhana wa dhahaba ila al-masjid. Bilal sebagai al-fa'il, al-adhan sebagai al-maf'ulun bih. Atas yang ke-9, kataba al-mudarrisu ad-darsa 'ala saburati. Al-mudarris sebagai al-fa'il, ad-darsa sebagai al-maf'ulun bih. Al-ashir yang ke-10, fatahal baqqalu ad-dukkana bis sa'ati tsaminah. Al-baqqal sebagai al-fa'il, ad-dukkana sebagai al-maf'ulun bih. Baik. Kemudian ayyul ikhwa wa yatal akhwat wal ummat rahimani wa rahimakumullah, itulah materi yang dibahas di halaman 32. Sekarang kita beralih ke halaman 33. At-tamrin al-khamis, latihan yang kelima. Di sini ada bunyi perintah. Akmilil jumal al-atiyata, sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini. Bi kalimatin munasibatin, dengan kata-kata yang cocok atau yang pas atau yang sesuai. Wadbitha bisyakli, dan berikan harokat akhirnya. Kita coba langsung menjawab. Man fataha babal masjidi ghasalat ukhti ghasalat ukhti saubaha, atau ghasalat ukhti jilbabaha, atau ghasalat ukhti khimaraha. Asalis yang ketiga, qatala rajulu al-hayyata bil asa. Arabi yang keempat, syariba Yusufu al-qahwata. Al-khamis, katabal mudarrisu ad-darsa au al-kitabata ala saburati. As-sadis yang keenam,
akala su'adu, akalat, ya su'ad ini ismu muannas, nama perempuan, maka al-fi'lu, fi'ilnya harus muannas. Akalat su'adu al-khubza. Asabi, qara'tu al-majallata. Qara'tu al-majallata. Atau qara'tul Qur'ana. Atau qara'tu darsa siratin nabawiyyati. Asamin yang ke-8, sami'tal adhana ya Hamzatu. Sami'tal adhana ya Hamzatu. Atas yang ke-9, zahabat ra'at tajiru dukkana. Ra'at tajiru dukkana. Al-ashir yang ke-10, kharaja at-tullabu minal fasli. Ya. Ayyul ikhwati wal akhwat wal ummat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita masuk at-tamrin as-sadis. Ij'al kullan minal kalimatil atiyati maf'ulan bi wadbit akhirah. Bunyi perintahnya adalah ij'al, jadikanlah setiap dari kata-kata berikut ini sebagai maf'ulun bi dan berikan harakat akhirnya. Jadi dari Al-Qur'an sampai Al-Qamis itu dijadikan maf'ulun bi. Misalnya Al-Qur'anu, qara'tul Qur'ana, atau al-qahwa, syaribtul qahwata, al-tuffah, akaltu tuffaha. Jadi ingat, harokat akhir dari maf'ulun bi adalah fathah atau mansub. Fatahatul baba, ad-darsu, darastu darsa, al-qamis, labistu al-qamisah. Kemudian di halaman ini juga ada kita akan sampaikan penyampaian materi di at-tamrin sabi ini, yaitu ta'ammal misalainil atiyan. Perhatikan dua contoh berikut ini. Nah, arakmul awal di sini tertulis at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Nah, kita perhatikan at-tullab ini jamak. Ya, jamak muzakkar atau dia jamak taksir ya, jamak taksir untuk muzakkar. Nah, di sini al-fi'lu atau perbuatannya ini menunjukkan juga jamak. Ya, kita perhatikan. Kenapa al-fi'lunya jamak? Karena fa'il itu jamak. Ya, fa'ilnya jamak. Sehingga al-fi'lu perbuatan, ya ini al-fi'lu. Sehingga perbuatan itu menyesuaikan fa'il. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Itu. Jadi ketika fa'il ini di depan dari awal kalimat itu menjadi jamak, maka setelahnya kalau kita ingin memberikan fi'lu perbuatan itu harus juga jamak, menyesuaikan fa'ilnya. Nah, coba kita lihat di bagian yang kedua ini. Nah, di bagian kedua dari susunan kalimat, susunan yang di kata pertama ini al-fi'lu sekarang. Fi'ilnya di depan. Karena memang sejatinya dalam susunan kalimat dalam bahasa Arab itu fi'il itu selalu di depan. Nah, tadi kita lihat di atas bahwasanya fa'il dikedepankan. Ini subjek dikedepankan. Sebagaimana bahasa kita, Budi pergi ke pasar. Nah, Budi adalah fa'il atau subjek atau pelaku yang akan pergi ke pasar. Nah, itu boleh dibolak-balik. Nah, kalau susunan asli dalam bahasa Arab itu al-fi'lu atau perbuatan atau pekerjaan itu di awal. Zahaba. Nah, kita lihat zahaba ini bentuknya mufrad. Harusnya untuk satu laki-laki. Nah, tapi ketika kita masukkan al-fa'il atau pelaku atau subjek, ya, itu menjadi jamak. Di sini dia jamak. Apakah boleh? Boleh. Jadi di bagian pertama tadi ini itu al-fa'il, al-fi'lu perbuatan itu mengikuti al-fa'il. At-tullabu dhahabu. At-tullab jamak, maka al-fi'lu perbuatan itu harus juga jamak dhahabu. Nah, tapi di bagian yang kedua ini ternyata dhahaba al-fi'lu atau perbuatan ini hanya untuk satu orang. Tapi al-fa'ilnya dijadikan jamak, dikasih jamak. Apakah boleh? Boleh. Jadi boleh kita baca dhahaba at-tullabu ilal mal'abi. Seperti itu. Maka boleh susunannya. Ini harus diperhatikan.
Jadi ketika al-fi'lu ini, perbuatan ini dia mufrad, maka al-fa'il atau pelakunya boleh jamak. Iya. Yang tidak boleh kalau yang di bagian pertama tadi ini ya, yang bagian pertama at-tullabu dhahaba ini tidak boleh. Nah, adapun kita balik dhahaba at-tullabu, maka ini diperbolehkan. Kan seharusnya dhahabat at-talibu. Harus sama-sama mufrad. Fi'ilnya mufrad dan al-fa'ilnya juga mufrad. Tapi al-fi'lu atau perbuatan ini hanya satu, maka al-fa'il atau pelaku atau subjek, maka dia boleh menjadi jamak. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Apakah boleh juga musanna? Boleh. Dhahaba at-talibani ilal mal'abi. Itu boleh juga. Nah, sama kalau jadi musanna. At-talibani dhahaba. Nah, boleh dhahaba atau dhahabu untuk jamak. Ya, harus menyesuaikan jumlah gendernya. Jumlah jenisnya. Seperti itu. Nah, sama juga di bagian yang kedua. Ini untuk muannas. Yang bagian pertama, at-talibatu dhahabna ilal maktabati. Nah, at-talibat itu al-fa'il atau subjek jamak muannas salim. Maka al-fi'lu atau atau perbuatan, fi'il atau artinya perbuatan atau pekerjaan itu harus juga jamak, menyesuaikan sama seperti yang di samping kanannya bagi muzakkar. Seperti itu. Kemudian juga di kalimat yang kedua sama. Di sebelah kanan yang kami telah jelaskan yang untuk muzakkar, maka muannasnya juga sama. Zahabat. Zahabat ini al-fi'lu, perbuatan atau pekerjaan yang jumlahnya satu untuk artinya satu muannas. Tapi di sini diberikan al-fa'il atau pelaku atau subjek. Jadi itu predikat ya. Subjeknya jamak atau libat. Harusnya kan mufradah, harusnya jumlah satu. Ayo ikhwah wa yatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini bisa dipahami. Jika belum dipahami, bisa ditanyakan di grup masing-masing. Kemudian kita beralih ke halaman 34. Ya, satu halaman lagi akan berakhir di pertemuan ke-7 ini. Nah, di sini ada perintah qadimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil misal. Jadi di sini perintahnya apa? Dahulukanlah fi'il, karena di sini kita akan mendapatkan al-fa'il itu pelakunya itu di awal. Cuma diperhatikan sebagaimana tadi di halaman sebelumnya yang dijelaskan bahwasanya ketika al-fi'il atau perbuatan atau predikat itu jumlahnya mufrad, maka al-fa'il atau pelaku itu boleh jamak, ya, boleh jamak. Ini diperbolehkan ya. Dahulukanlah fi'il karena fa'ilnya di sebelah kanan ini didahulukan. Jumalil atiyah pada kalimat berikut ini seperti yang dijelaskan di contoh. Nah, kita lihat contoh. Di sini al-aulad itu sebagai fa'il, sebagai subjek. Jamak. Jamak taksir untuk muzakkar. Nah, kemudian syaribu dia mengikuti jumlah dari fa'il. Ya, jadi syaribu ini al-fi'lu atau predikat ya yang mengikuti jumlah dari al-fa'il. Syaribu al-qahwata. Maka diubah menjadi al-fi'il itu dikedepankan. Yang awalnya di bagian kedua dijadikan pertama. Nah, sini jumlahnya mufrad syariba. Karena dia yang mengawali sebuah kalimat. Kecuali yang tadi sebelah kanan bahwasanya syaribu ini jamak karena sebelumnya al-aulad ini jamak. Karena mengikuti al-fa'il. Nah, sekarang syariba ini al-fi'lu atau predikat yaitu perbuatan atau pekerjaan ini bentuknya mufrad, maka al-fa'il atau pelaku ini boleh jamak. Syaribal auladu al-qahwata. Baiklah saja kita baca atan yang kedua. An-nasu sami'u al-adhana. Sami'an nasu al-adhana. Asalis yang ketiga. At-tullabu katabu al-ajwibata. Katabat tullabu al-ajwibata. Arabi. At-talibatu dakhalna al-fasla.
dakhalat at-talibatu al-fasla. Al-khamis, al-mudarrisuna kharaju minal fasli. Kharajal mudarrisuna minal fasli. As-sadis yang keenam, zumalai raja'u min Makkah. Raja'a zumalai min Makkah. As-sabi yang ketujuh, akhawati ghasalnal qumsana. Qumsana. Ghasalat akhawati al-qumsana. As-samin yang kedelapan, at-tujjaru fatahu dakakina. Jamak dari dukan. Fatahat tujjaru ad-dakakina. Atas yang kesembilan, at-tabibatu dhahabna ilal mustashfa. Dhahabatit tabibatu ilal mustashfa. Al-akhir yang ke-10, at-tullabu fahimu ad-darsa. Fahimat tullabu ad-darsa. Kemudian at-tamrin an-tasi, ta'ammal al-amsilat al-atiyah. Kharaja tullabu wa dhahabu. Qara'at tullabu wa katabu. Akalan nasu wa syaribu. Nah, untuk tamrin tasi yang al-fi'ilnya awalnya mufrad karena dia di depan, maka ketika di belakang harus mengikuti jumlah dari al-fa'il, jumlah dari subjek. Karena subjeknya atau al-fa'ilnya ini banyak, maka al-fi'lu atau predikatnya harus juga jamak, mengikuti. Ya, seperti itu. Dan di nomor 3. Kemudian kita beralih ke halaman terakhir. Halaman 35. Kawin jumalan misalan hadil musta'milan al-fi'laini al-waridain fi kulli tamraini wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qausain. Jadi bunyi perintahnya, kawin, buatlah jumalan sebuah kalimat mislu hadil seperti contohnya ini, musta'milan yang menggunakan al-fi'lain, dua fi'il al-waridan yang ada fi kulli tamraini pada setiap dua latihannya. Wa musta'inan dengan bantuan, minta bantuan bil kalimatil lati, dengan kata-kata berikut ini yang ada di buka tutup kurung. Misalnya, kita perhatikan ya. Dakhala at-tullabu, dakhala at-tullabu al-fasla wa jalasu. Ya, seperti yang di halaman tadi ini, di halaman 34. Ya, bisa kita gunakan ini di tamrin atas ya. Bisa juga seperti ini. Ya. Dakhala at-tullabu al-fasla. Wajalasu, ya seperti itu. Daraba al-auladu al-hayyata wa qataluh. Asalis yang ketiga, qara'at tullabu ad-darsa wa fahimu. Arabi yang keempat, sami'an nasu. Nas di sini memang bentuknya seperti kalimatnya mufrad, tapi dia menunjukkan jumlah jamak. Kan nas manusia. Ya, banyak. Sami'an nasu al-adana wa dhahabu ilal masjid. Al-ashir yang ke-10, kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata. Ya, buatlah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan kata-kata yang ada di bawah ini. Akala, misalnya akala sadiqi dajajata atau lahma dajajati. Gosala abi sayyarata. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Kataba al-mudarrisu ad-darsa ala saburati. Daraba ustadzi al-khinzira. Qatala akhi as-sa'labah. Sa'lab ini serigala. Dzi'bah ya, dzi'bah. Dzi'bun ini serigala, kami salah. Sa'lab ini rubah. Kemudian dakhala Aliyun al-baita.
kharaja at-tullabu minal fasli. Hafidha Utsmanu waladahu. Ya, hafizah itu bermakna menghafal, bisa juga bermakna menjaga. Syariba Yusufu al-labana. Fahima 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 Usama tu adarsa fahaman jayidan. Al-akhir yang terakhir sami'a jaddi al-adana fil bait. Al-hadi asyar yang latihan ke-11 yang terakhir. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Man fatahal baba ana fatahtu. Nah, di sini disuruh perhatikan ketika ada pertanyaan seperti ini, man fatahal baba, maka di sini ada jawaban ana fatahtuhu. Nah, ana ini adalah dhamir yang munfasil, dhamir yang terpisah. Kemudian di sini diberikan al-fi'lu, fi'il atau perbuatan fatahtu, ana fatahtu. Kemudian ada dhamir hu, dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Dhamir hu ini kembali ke al-bab, saya yang telah membuka pintu. Sama juga yang kedua, man fatahan nawafidha ana fatahtuha. Nah, kenapa di sini pakai dhamir muannas, dhamir muttasil muannas? Karena nawafid adalah jama' yang tidak berakal, sehingga disebutkan muannas, ana fatahtuha. Sama misalnya man akala hadzal lahma ana akaltuhu. Seperti itu ya, dan semisal lainnya. Kemudian al-kalimatul jadidah insyaallah akan diterjemahkan dan akan ditulis di poster yang akan disimpan di saluran WhatsApp dan di repost di Instagram akun kelas bahasa Arab. Ayo ikhwah wa akhwat wal ummat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan yang ketujuh ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan ilmu yang bermanfaat agar kita bisa mengajarkan kepada yang lain apa yang telah kita pelajari. Demikian, barakallahu fikum wa fikunna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.